Audio Jungle. Halo Sobat Umi ND, selamat datang di acara podcast perdana KPPN ND. Podcast ini dipersembahkan dari dan oleh KPPN ND untuk sobat semua melalui kanal YouTube KPPN ND. Perkenalkan, saya Marcelina Luisa yang akan mengajak sobat semua mengenal lebih dalam dan mencari kisah-kisah menarik untuk dibahas. Penasaran dari kisah apa yang kita bawakan? Tetap di podcast ini sampai selesai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu perdana kita yang merupakan salah seorang debitur Umi. Untuk sobat yang belum mengetahui apa itu Umi, dapat saya jelaskan bahwa Umi itu merupakan pembiayaan ultra mikro yang bahasa mudanya adalah bantuan pinjaman modal untuk usaha ultra mikro atau kecil melalui LKBB seperti koperasi, pegadaian, atau semacamnya. Kita langsung saja mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Biar kita lebih tahu siapa itu beliau, saya persilakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum, nama saya Niko Mangsulastri. Asal saya dari Bali, menikah dengan orang India sini. Nah, Ibu, mungkin Ibu dapat menceritakan kepada kami, Ibu mengikuti Umi ini di mana dan apa jenis usahanya? Saya mengikuti Umi di Koperasi Komida. Usahanya usaha jualan kue. Komida jualan kue. Selain usaha ini, apakah Ibu mempunyai kegiatan atau pekerjaan lain? Pekerjaan saya sebagai guru honor di salah satu sekolah di ND di TK Muslimat Fatimah Azhara. Oke, berarti kerja paginya Ibu mengajar, sorenya baru menjalankan usaha ini ya. Oke. Kenapa Ibu memilih usaha ini? Saya memilih usaha ini karena dari kecil orang tua mama juga jualan jajan kue gitu di sana di Bali. Jadi dari kecil itu kami sudah dilatih untuk bisa berbisnis. Oh ya, berarti sudah punya keahlian ya Bu ya. Dalam menjalankan usaha ini, kira-kira siapa saja atau adakah yang membantu Ibu? Yang membantu alhamdulillah suami ikut beserta membantu dengan mama di rumah. Oke. Usahanya ini dimulainya dari kapan? Dari saya semenjak saya berhenti bekerja di DLR NSC tahun 2018 saya mulai jualan berbisnis. Nah, Ibu produksi kue nih. Setelah diproduksi itu, di mana Ibu mendagangkan atau menjualnya? Kadang saya secara online di Facebook kan saya promosi di WA gitu. Tapi kadang juga saya titip di kakak di pasar. Oh, jadi ada berbagai tempat dan model penjualan ya. Bagaimana hasilnya sejauh ini? Alhamdulillah hasilnya bisa mengangkat perekonomian kami. Amin. Iya. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anak. Oke, berarti ada ada masukan yang bisa dipakai, menambah modal dan juga ada keuntungan yang didapat ya. Iya. Oke. Ibu, kita sama-sama tahu bahwa sejak tahun 2020 kita terkena COVID, dalam kondisi COVID. Mungkin Ibu dapat menceritakan pengalaman COVID itu, pengalaman Ibu seperti apa? Dampak pas COVID, suami juga tidak bekerja karena mereka di PHK. Dia kan bekerja di Bali di PHK, jadi perekonomian kami menipis, jadi tabungan tidak ada lagi. Apalagi kami guru honor kan
tidak digaji. Iya. Jadi jualan jajannya juga kuenya sepi. 1 bulan saya berhenti jualan. Jadi saya cerita dan kakak bilang, ini jualan saya, maksudnya untungnya nggak ada, Iya. Bu. Mau beli bahan pun nggak bisa. Jadi kakak bilang coba bisnis pakaian, dikasih modal bisnis pakaian. Di paksa bisnis pakaian juga macet karena yang bayarnya tidak terlalu ini kan, Bu. Jadi dampaknya buat ekonomi kami tuh untuk makan saja susah. Iya. Makanya dari situ saya coba lagi usaha jualan, cuma bisa beli bahan aja, untungnya nggak ada untung. Begitu saja. Karena tidak ada pembeli. Pembelinya mungkin karena COVID yang tinggi, jadi orang juga takut keluar ya Bu ya. Nah, bagaimana cara Ibu bertahan setelah Ibu alami kondisi seperti itu? Bagaimana Ibu bertahan dengan kondisi terus bangkit kembali begitu? Saya bertahan, dikasih semangat sama suami dengan keluarga, bilang coba tetap saja jualan kuenya. Jualan pokoknya saya antar kue sekitar 100.000 begitu, tapi masih sisa. Jadi saya keliling ke pasar, Bu. Ya, saya keliling. Jadi kalau kita cuma bertahan cuma di tempat kan otomatis tidak ada yang datang. Jadi saya buat apa kita harus gengsi kan gitu, kita ada anak, apalagi kita juga ada kebutuhan sehari-hari. Jadi saya jalan keliling ke pasar gitu, saya jual kue. Alhamdulillah mereka mungkin yang orang yang jual ikan, yang mereka yang di pasar juga kan kasihan lagi lihat kita, jadi mereka beli. Alhamdulillah. Baik ya Bu ya, luar biasa. Kita sama-sama bersyukur kita dapat melewati. Dan sekarang ini ya COVID sudah semakin, kalau di ND ini sudah tidak ada COVID lagi ya, kita sudah tidak bermasker lagi, tetapi mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Setelah pandemi mulai berangsur membaik, coba Ibu ceritakan kepada kita di sini bagaimana kondisi usaha Ibu sekarang. Alhamdulillah kondisi usaha saya sekarang ini berjalan dengan lancar, maksudnya bisa putar balik modal gitu, Bu. Jadi bisa simpan sedikit untuk anak, uang sekolahnya, untuk sehari-hari kebutuhan kita gitu. Berarti usahanya lancar, modal kembali, ada untung yang bisa ditabung. Oke. Nah Ibu, sekarang ini saya ingin mendengar tentang pembiayaan Uminya, terutama dari sudut pandang Dewi Tur. Boleh ya Bu, Ibu Komang sedikit menceritakan kepada kita Sobat Umi, supaya kita yang mungkin belum tahu atau belum mengerti jadi bisa mengetahui bahwa ada nih bantuan dari pemerintah untuk bantuan modal yang cocok untuk usaha ultra mikro bagi kita. Saya ikut di Koperasi Komida, itu sudah menjalani 2 tahun. Peminjamannya itu awalnya dikasih pinjaman 3 juta. 3 juta. Iya, awalnya 3 juta. Di sana ada simpanan wajib, simpanan pokok, sukarela dengan simpanan pensiun. Iya, dengan simpanan hari raya. Jadi sangat membantu bagi kami yang punya usaha kecil-kecilan seperti ini kan, Bu. Setiap minggu kami bayarnya. Setiap minggu kami bayar koperasi ini pinjaman itu setiap minggu. Dicicil setiap minggu? Iya, setiap minggu selama 50 minggu. 50 minggu ya. Bunganya juga nggak terlalu besar bunganya sedikit saja bunganya. Cuma bagusnya di Komida pas kalau kita sudah berhenti ikut dari koperasi itu, kita mempunyai simpanan. Nanti simpanan itu kita bisa ambil. Dikembalikan. Iya, bisa dikembalikan. Dan ada simpanan hari rayanya itu di saat kita lebaran kita bisa
ambil Minta. simpanan kita. Oke. Bisa diambil ya. Iya, bisa. Kenapa Ibu ikut pembiayaan Umi? Kalau mau ikut itu karena kita sudah kepepet kan Bu, kita supaya bertambah modal kita, jadi kita pinjam di koperasi itu. Untuk menambah modal ya. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu Ibu ikut pembiayaan Umi itu sejak kapan? Sejak 2021. Oh, 2021 ya. Sekarang udah 2 tahun. Iya. Pertama mengetahui Umi ini kira-kira dari siapa? Kan kami jualan di pasar kan, jadi ada teman yang jualan bilang, ada koperasi Komida gitu bilang. Jadi ada teman bilang kalau mau cari 15 kelompok, 15 anggota ya, pakai 15 anggota. Jadi saya konfirmasi dengan tetangga ibu-ibu di sana. Saya bilang bagus juga kan supaya kita punya modal lagi. Jadi mereka bilang coba ya kita coba jalan. Maksudnya kita ke kantornya. Jadi pergi sana, disuruh sama manajer dengan stafnya. Kami tiga minggu pelatihan dulu. Kasih pelatihan, dijelaskan Komida itu apa-apa gitu. Biar jangan sampai ada yang anggota putus di tengah jalan gitu kan, kayak mereka karena tidak mengerti. Iya, tidak mengerti, baru mereka kabur tidak bayar. Jadi kan anggota lain yang resikonya nanti ya. Jadi otomatis kami yang tanggung renteng. Ya, gitu. Oke. Aktivitas apa saja yang dilakukan selama menjadi debitur Umi agar usaha Ibu berkembang? Aktivitas kami ini alhamdulillah ya, kami di manajer biasanya setiap minggu tuh dia kasih kami penjelasan untuk supaya maksudnya kami punya usaha gitu kan, biar tetap jangan mati gitu. Jadi pokoknya kami biasanya setiap minggu kadang-kadang ibu-ibu itu ada arisannya. Pakai arisan kan. Ada perkumpulan. Jadi supaya di saat kita ikut pembayaran itu maksudnya tidak ini kayak jarang ada yang mau hadir kan, jadi takutnya mereka tidak mau bayar kan. Jadi kalau dengan ada arisannya kan semangat. Tiap minggu siapa yang dapat gitu. Oh ya. Setelah Ibu mengikuti pembiayaan Umi, kira-kira sejauh ini bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, maksudnya tidak pernah tanggung renteng gitu, maksudnya tiap minggu tetap bayar lancar. Dan mungkin untuk semua anggota kelompok itu tidak ada yang macet gitu Bu ya? Kadang ada yang macet juga, mungkin mereka sepi jualannya, tapi kami harus kewajibannya kita kan pertama kita sudah dijelaskan harus ada tanggung rentengnya, jadi tidak usah mengeluh lagi ya, sudah namanya kewajiban kita harus tanggung renteng yang teman yang tidak bayar, jadi supaya tidak mesti merepotkan pegawainya kan, supaya mungkin nanti kita mau pinjam lagi ke depannya bisa dikasih gitu. Sobat Umi, selanjutnya mari kita saksikan dahulu tayangan berikut. Pemirsa, pemberdayaan perempuan dan UMKM perempuan menjadi salah satu topik yang didorong Indonesia dalam presidensi G20. Forum ini akan mencari solusi dari sejumlah persoalan yang membelit perempuan Indonesia, diantaranya kesenjangan di dunia bisnis dan minimnya akses keuangan. Pemberdayaan UMKM perempuan menjadi salah satu fokus Indonesia dalam presidensi G20. Lewat B20 Women in Business Action Council, pemerintah dan komunitas bisnis negara-negara G20 berkeinginan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Salah satunya menciptakan lebih banyak pelaku usaha perempuan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong agar inklusi ekonomi dapat meningkatkan partisipasi perempuan di sektor-sektor ekonomi. Pasalnya, kemajuan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari peran kaum perempuan. Dari sekitar 60 juta unit UMKM yang ada di Indonesia, 50% diantaranya dijalankan oleh kaum perempuan. Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap PDB sebesar 60%.
Dari jumlah tersebut, 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan. Peningkatan peran perempuan perlu didorong ke dalam pengarus utamaan kebijakan terkait UMKM, di mana perempuan tidak lagi ditempatkan sebagai pemain sekunder atau pelengkap, tetapi menjadi pemain inti dalam keberlangsungan UKM. Ibu Komang, mungkin sekarang kita sedikit bercerita tentang peran perempuan. Kan ibu dengan saya sama-sama perempuan. Bagaimana menurut Ibu soal kebijakan UMI terhadap perempuan yang kebetulan Ibu ikut pembiayaan UMI ini secara berkelompok yang isinya tentunya ibu-ibu semua. Bisa Ibu Komang ceritakan pengalaman bagaimana interaksi yang bisa dilakukan, seperti ada support atau motivasi usaha antara satu dengan yang lain untuk tetap eksis atau usaha itu tetap maju, atau bagaimana? Biasanya kami kalau ini sharing, biasanya kan ada yang bilang jualan saya sepi gini gitu. Jadi kami di antara kelompok itu maksud anggota biasanya satunya kasih bangkit, kan bilang gini, pokoknya jangan putus asa. Kalau seandainya kita maksudnya berhenti jualan, cara pembayaran kita bagaimana setiap minggunya kan. Jadi saling support. Yang satu bilang ini, walaupun jualan yang kita jualkan sekarang tidak laku atau gimana, mungkin kita bisa usaha lain lagi, cari usaha lain apa gitu, jualan sayur ke apa gitu. Maksudnya sayur yang kalau kadang kan maksud pembeli kan bosan juga kan Bu, kalau jualan itu saja. Jadi kayak minggu ini kita jualannya kue yang macam gini, nah minggu depannya lagi kita coba ke sayur-sayuran yang sudah jadi gitu kan, jadi tidak macet lah jualan. Biasanya begitu saja sportnya. Berarti untuk usahanya itu ada beberapa pilihan ya, tidak satu produk saja ya. Tetapi tapi usaha intinya Ibu Komang yaitu kue ya. Oke, mari. Nanti apa dua-duanya apa gimana? Apa satu piring? Dua lagi banyak sih. Iya, biar cantik di sini kan. Nah, kebetulan tadi di awal kita sudah singgung tentang produk. Sekarang kita coba mengenal lebih dalam dari produknya. Kita kenalkan produk yang Ibu Komang. Ibu Komang, variasi produknya apa saja yang Ibu buat dan harganya berapa? Ini variasi kuenya yang saya jual ada klepon, nasi unti, risoles, dadar dengan kue. Kalau di sini bilang kue radio. Oh, kalau ini biasa bolu kan biasa kalau kita. Bolu pecah. Bolu, iya. Ini jualannya 45.000 semua. Oh, 45.000. Iya. Selain yang ada di sini Ibu, mungkin ada kue lain lagi yang Ibu buat? Ada. Saya biasanya kalau Lebaran biasanya ada yang pesan kue tar gulung gitu, kue kering. Iya. Kira-kira dalam satu hari itu produksinya berapa banyak? Produksi kan kalau misalnya dalam satu hari biasanya ganti-ganti kuenya gitu. Tapi kadang saya 200 ribu. Kalau banyak pembelinya, peminatnya bisa sampai 300. Kadang kalau di sekolah ada rapat gitu, biasanya pesan di saya. Oke. Itu 200 itu sudah sesudah didagangkan atau baru modalnya saja?
Alhamdulillah kita kan biasa belanja tepungnya kan banyak, Iya. maksudnya kayak 5 kilo atau 1 sak gitu kan. Jadi ke 200 itu sudah dengan untungnya. Oh, sudah dari Iya, untungnya dari ya. untungnya. Oke. Untuk jualan Ibu, Ibu jualannya kapan? Dan mungkin ada tempat-tempat di mana yang Ibu biasa pasarkan kue ini? Kalau saya jualan biasanya kan dijajakan di online. Tapi saya titip juga di kakak. Kalau lebaran, kalau puasa saya jual sendiri di depan pasar Bungawani. Oh, di pasar Bungawani ya. Iya. Berarti Ibu ada jual online dan offline. Oke. Kira-kira nih Bu, seandainya kalau kita mau pesan, Sobat Umi yang mau pesan, kira-kira mereka harus pesan kemana? Mungkin ada nomor yang harus mereka dapat atau bagaimana? Mereka bisa pesan lewat Facebook saya. Oh, Facebook. Ya. Facebook saya namanya Komang Sulastri, dan bisa juga di nomor WA saya saja. Oke. Kita coba ya Bu ya. Saya coba yang mana? Ayo Ibu coba. Bagaimana teman-teman kameramen? Silakan dicoba, dibagi-bagi. Bagaimana rasanya? Itu dia Sobat Umi. Untuk sobat yang mungkin tertarik dengan produk Ibu Komang, bisa mencari atau menghubungi Ibu Komang sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, yaitu melalui Facebook dan juga WA, atau langsung saja ke pasar Bungawani, pasar ND. Terima kasih untuk Sobat Umi yang sudah menonton podcast perdana kita. Jangan lupa subscribe untuk tetap mendapat informasi terkini dari KPPN ND. Sampai jumpa. Audio Jungle.